Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Devitasari, NIM 21050400082. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Geostrategi Indonesia. Yang pertama ada pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya ada wujud geostrategi Indonesia. Guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi atau metode dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan UUD 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karakteristik geografi Indonesia dan dampaknya terhadap keamanan serta kesejahteraan. Berdasarkan kondisi geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Luas wilayah Indonesia termasuk JTE plus/min 7,4 juta kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan yaitu 1,9 juta kilometer persegi dan wilayah lautan 5,5 kilometer persegi. Bentang lahan tersebut memiliki karakteristik geografi yang memerlukan kebijakan dan strategi dengan pendekatan kesejahteraan atau prosperity dan keamanan atau security. Khususnya penyusunan kompartemen strategis untuk kepentingan pertahanan keamanan pada semua aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada posisi silang dunia dan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah dan menjadi potensi nasional. Pengelolaan sumber daya kekayaan alam apabila dilaksanakan dengan baik akan dapat membentuk ketahanan nasional yang tangguh. Kekayaan alam Indonesia adalah segala sumber dan potensi alam di permukaan serta potensi yang terkandung di dalam bumi, air, dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan pertahanan negara. Pasal 33 UUD 1945 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan kekayaan alam dilaksanakan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari segenap potensi sumber daya alam yang bersedia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia secara berlanjut berdasarkan wawasan Nusantara. Selanjutnya ada tujuan geostrategi Indonesia. Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan hankam, dan aspek-aspek alamiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Yang kedua,
menjunjung tugas pokok pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, dan tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Faktor-faktor geostrategi. Yang pertama ada pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengalaman negara sedang berkembang atau NSB di dalam rangka pembangunan nasional, yakni dengan hasil ketidakseimbangan pembangunan fisik dan juga non-fisik. Yang ketiga, Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua, yakni antara Blok Timur merupakan negara sosialis, ketika itu melawan Blok Barat yang merupakan negara liberal, serta juga berkembang teori domino yang mengemukakan apabila salah satu negara tersebut masuk atau juga dikuasai oleh Blok Timur, maka kemudian tetangganya itu akan bergabung atau cepat atau lambat. Dan yang keempat, tantangan, ancaman, hambatan, serta juga gangguan pada periode pembangunan lebih kompleks, penuh ketidakpastian dibandingkan pada masa perang kemerdekaan. Begitu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.